Perjuangan Rianti memang patut untuk diacungi jempol ya teman-teman. Walaupun tentu akan selalu ada banyak rintangannya, tapi yang jelas memang udah saatnya Rianti dan Mutiara tuh bersatu. Ya, apalagi Rianti di sini tuh punya misi balas dendam dalam hal positif, ingin menembus semua dosanya di masa lalu kepada Mutiara dan bisa ngebuktiin kalau Rianti ini adalah memang ibu yang pantas untuk Mutiara juga. Seneng aja rasanya saat Rianti bilang Rianti adalah ibunya Mutiara, dengan bangganya bilang ibunya Mutiara. Itu tuh sebuah kebanggaan, walaupun mungkin Rianti belum bisa seperti apa yang kita harapkan seharusnya ya. Tapi balik lagi ya, mau gak mau butuh proses teman-teman. Gak apa-apa, kita nikmati dulu saja. Yang terpenting Rianti sudah tahu siapa, Mutiara pun juga sudah tahu. Karena ini balik lagi, Rianti pun juga pasti sedang memikirkan banyak hal untuk bisa seperti ini. Jujur, seneng banget ngelihat semua ini bisa betul-betul terjadi. Rianti memang nggak bisa dipungkiri teman-teman ya, sekarang tuh udah bisa ngebela Mutiara, nggak peduli juga sama Sandra. Pokoknya apa yang bisa dilakukan demi Mutiara bakal Rianti lakukan juga. Makanya apapun yang tentang Mutiara, Rianti pasti bakal bela. Walaupun ini pada akhirnya bakal mengundang kecurigaan dari semua orang, tapi ya balik lagi ya, semua orang pun juga kayaknya nggak akan maksudnya pasti mulai ngerasa curiga juga teman-teman. Ini kok Rianti kok tiba-tiba sayang banget nih sama Mutiara, kok tiba-tiba care banget sama Mutiara. Akhirnya mengundang kecurigaan yang pada akhirnya terkadang bikin Rianti pun juga harus ngebohong lagi tuh. Ya Mutiara kan nggak salah, ya harus dibela dong. Nah awalnya biasa aja, Aurel biasa aja, Kenzo biasa aja, Aditya pun juga biasa aja. Tapi kok ini kayak ada yang aneh, apa nih sebetulnya? Nah, yang paling kelihatan dari Mutiara sama Rianti, teman-teman pasti nggak deh kalau ngikutin. Sifat keras kepalanya sama-sama mirip. Kalau muka tentu nggak mirip ya, tapi kalau dari sifat ibu sama anaknya tuh mirip banget, keras kepalanya. Kalau udah mau ya gitu. Makanya kan Kenzo sering nyindir banget, kenapa ya mama sama Mutiara tuh mirip banget, sama-sama keras kepala. Ada tuh di episode keberapa gitu, Min lupa, Kenzo pernah ngomong kayak gitu. Bahkan Cynthia pun juga ngerasa Mutiara tuh mirip banget sama Rianti. Itu aja tuh udah jadi bukti. Cuman Min lupa detail episodenya berapa. Cuman itu jadi salah satu bukti lah kalau ada beberapa hal orang di sinetron ini yang ngeh tentang hal tersebut. Nah, ini aja kan udah kelihatan teman-teman. Makanya semua orang pun juga pasti ngerasa, oh iya ya, pantesan wajar kalau Rianti dan Mutiara anak kandung orang semirip itu gitu loh. Apalagi ya dengan Rianti yang tes DNA dan lain-lain sebagai macamnya, pasti akan semakin ketahuan juga. Tapi yang paling serunya lagi adalah bagaimana cara Rianti ini untuk mengungkapkan semuanya kepada Mutiara. Itu sih yang paling menjadi memorable banget, sekaligus juga hal yang paling paling mungkin berat untuk dilakuin. Karena kan pasti Rianti mikirin banyak hal banget untuk ngelakuin semua ini. Apalagi kita pun juga semua tahu pasti nggak mudah. Butuh penyesuaian, butuh begini, butuh begitu, nggak mudah juga buat diungkapin. Ada berbagai macam hal yang harus dipikirkan juga. Pasti ini jadi pikiran juga buat Riantinya. Tapi ya balik lagi, karena Rianti pun juga nggak mau sampai kehilangan momen ini, makanya Rianti bisa dikatakan akan ingin selalu dekat sama Mutiara. Walaupun agak seru ya, karena terkadang ngeliat Rianti ini ragu atau enggak, iya apa enggak, karena itu tadi Rianti pasti ngerasa ya kaget teman-teman. Maksudnya merasa dulu anak perempuan yang udah meninggal dunia, tiba-tiba cari tahu kok Mutiara ada tanda lahir yang sama, ketemu suster 20 tahun yang lalu, terus bilang Widuri dan lain sebagai macamnya, datang ke Rawasari semua bener adanya, ketemu fakta-fakta yang lain. Ini kan pada akhirnya tanpa tes DNA pun juga udah ketahuan, udah pasti Mutiara nih anaknya. Karena udah terlalu identik banget semua alur ceritanya, alur pergerakan, kenapa sebenarnya bisa terjadi gitu loh. Makanya ya pasti ada kayak rasa percaya nggak percaya gitu dari Riantinya. Makanya ini tuh kayak seneng banget sih, mudah-mudahan aja dari hal ini bisa bikin Rianti pun juga at least begini teman-teman, Rianti bisa menjadi pelindung berikutnya selain Kenzo untuk Mutiara. Apalagi kita semua tahu ya, Sandra ini tuh you know lah, dengan semua kelakuannya tuh bisa aja bebas begitu aja, bisa aja seenak jidatnya dia.
Dan kalau nanti Sandra bebas dan balik lagi ke seperti Sandra yang awal misalnya nih, maka Sandra pasti bakal melampiaskan dendamnya kepada Mutiara kan. Nah, sudah bisa dipastikan Sandra pasti bakal makin jahat. Dan kalau ada Rianti dan juga Kenzo, maka ini bakal aman. Kurang lebih kayak gitu. Nah, apalagi ya simpelnya gini, Rianti pengen berbakti dalam tanda kutip. Rianti ingin ibaratnya apa ya, membalas semua kesalahannya di masa lalu, ingin menyayangi Mutiara sebagaimana mestinya. Walaupun terkadang dalam diam, nggak semuanya bisa jujur dalam mulutnya Rianti, tapi at least Rianti pengen memastikan dulu semuanya tuh baik untuk Mutiara, supaya ketika semua orang tahu fakta yang sebenarnya, semua orang nggak terlalu kaget gitu. Walaupun ya kalau menurut Mimin ya, cepat atau lambat ya ini pasti bakalan bikin semua orang kaget gitu loh. Maksudnya gini, Rianti sama Mutiara tahu nih mereka berdua ibu dan juga anak kandung. Terus sekarang ngasih tahu sama Kenzo. Apa bedanya ngasih tahu sekarang sama nanti misalnya sebulan lagi? Kan sama aja, bakal kaget juga. Nah ini tuh sebetulnya agak aneh. Cuman mungkin Rianti pun juga pasti punya pemikiran sendiri. Makanya ini pasti ngikutin siklus rumah tangganya Aditya sama Rianti. Kalau rumah tangga Aditya sama Rianti baik-baik aja, ini bakal berpengaruh. Kalau rumah tangga Aditya sama Rianti nggak baik-baik aja, ini pun juga bakal ikut berpengaruh juga. Karena semakin seru sih, maksudnya ya begitu Rianti tahu Mutiara anak kandungnya, kan akhirnya bikin Rianti sadar gitu loh, pengen sayang banget sama Mutiara, ingin memiliki Mutiara, bahkan sampai nekat pengen Kenzo tuh tahu gitu loh kalau Kenzo tuh bukan anak kandung Rianti. Bahkan dulu-dulu aja pernah tuh Kenzo bilang kalau Aurel tuh satu-satunya anak kandung. Ingat nggak teman-teman? Saking ya itu tadi, karena memang kalau bukan anak kandung tuh pasti ada feeling gitu, pasti ada feel ya gimana ya, bukan anak kandung, jadi nggak ada perasaan yang muncul itu. Makanya hal inilah yang pada akhirnya membuat Rianti pun juga terkadang sering mikirin, aku jujur aja ya sama Kenzo, apa bilang ini bilang begitu ya, walaupun ini pasti butuh perjalanan panjang juga. Cuman minimal yang terpenting sekarang Rianti Mutiara sama-sama kompak dulu, sama-sama tahu dulu. Rianti pun juga bisa berubah sifatnya, karena mau nggak mau ya Rianti harus berubah gitu loh. Karena kalau Rianti nggak berubah, Mutiara pun juga pasti ngerasa kecewa juga. Maksudnya punya ibu seperti Rianti yang jahat tuh nggak mau. Mutiara pengen punya Rianti yang baik aja gitu loh. Karena mau gimana pun juga, walaupun Mutiara baik ya, nggak pernah menilai orang gitu sedetail itu, tapi kan yang namanya seorang anak pasti pengen punya ibu yang baik gitu loh. Makanya Rianti mencoba untuk berubah secara mandiri juga. Senang, dan semoga aja lewat masalah ini pun juga kita bisa bisa melihat bagaimana kedekatan Rianti sama Mutiara. Kita pun juga nggak sabar melihat bagaimana hubungan Rianti sama Mutiara, ngobrol quality time-nya, main barengnya, sama aja ketika kita melihat Kenzo sama Mutiara yang sering jalan bareng. Dan mudah-mudahan juga dari segi cerita Mutiara sama Rianti semakin dekat, tapi nextnya ya bisa kita lihat juga bagaimana perkembangan hubungan Kenzo dan Mutiara, serta hukuman apa yang pantas buat Sandra. Itu pun juga harus terus ditunggu. Kurang lebih seperti itu. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.